Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan ayat 14. Seperti inilah belas kasih Allah. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kisah gembala yang meninggalkan 99 ekor dombanya dan mencari satu ekor yang sesat merupakan gambaran Allah Bapa kita yang penuh kerahiman. Kerinduan Allah dan surga tidak lain adalah menemukan jiwa-jiwa dari kesesatan dan dosa. Kegirangan surga tidak lain adalah sebuah pertobatan. Allah Bapa yang mencintai kita bukanlah Allah yang menghukum, melainkan Allah yang selalu membuka pintu surganya untuk sebuah pertobatan dan keselamatan. Gambaran Allah yang Maha Rahim juga telah diserukan oleh Yesaya. Yesaya menegaskan bahwa Allah itu seperti seorang gembala yang menggembalakan ternaknya, menghimpunkannya dengan tangannya, serta memangku anak-anak dombanya dan menuntun induk dombanya. Allah membuka rahmat dan kasih-Nya untuk manusia yang senantiasa berseru kepadanya. Allah yang kita imani adalah Bapa yang penuh belas kasih. Menyuarakan kerahiman Allah adalah kesempatan pastoral dan kehadiran gereja dalam kondisi zaman ini yang penuh dengan egoisme, penuh dengan hedonisme, konsumtif, dan keserakahan. Gereja dipanggil untuk hadir sebagai gembala baik, seperti Bapa Sang Gembala, dengan kehadiran yang merawat, merangkul, menuntun, dan merengkuh yang terlantar, agar melalui gereja orang melihat Allah Bapa yang berbelas kasih. Gereja menghadirkan belas kasih Allah dalam karya-karya nyata bagi mereka yang miskin, yang tertindas, yang terpinggirkan, dan yang difabel. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarlah kami tetap setia pada kehendak-Mu untuk menghadirkan gereja yang penuh kerahiman dalam kata dan aksi nyata bagi mereka yang tertindas, yang miskin,
dan yang terpinggirkan, serta yang difabel. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.